Silakan hambanya Pastor Konata. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus bantu kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, hingga di dalam pemahaman kami berani untuk taat kepada firman tiap-tiap hari. Sementara kami belajar firman Tuhan, memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya berharap saudara semua berada dalam keadaan baik, sehat, dan juga sejahtera. Jadi malam ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu tentang persoalan kesetiaan. Jadi kalau saudara sudah siap, saya undang Bapak dan Ibu untuk buka dengan saya dalam kitab Mika di Perjanjian Lama, Mika pasal 6 ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Kalau Bapak dan Ibu sudah dapat, saya akan baca untuk kita. Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Nah, Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain 1, berlaku adil, 2, mencintai kesetiaan, 3, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, dari ayat yang baru saja kita baca, Alkitab memberitahukan kepada kita dengan jujur Bapak Ibu, bahwa begini, Tuhannya kita pada ayat ini nih, Mika pasal 6 ayat 8, Tuhannya kita adalah Tuhan yang menuntut. Nah, ini penting untuk digarisbawahi. Sebab kita semua tahu bersama bahwa semua yang disebut dengan istilah tuntutan, itu menyukainya atau tidak, mau atau tidak, itu harus dipenuhi, Bapak Ibu. Nah, secara dari ayat yang baru saja kita baca, Alkitab bilang tuntutan Tuhan buat saudara dan saya ada 3. Nah, salah satunya adalah kesetiaan. Mari saya jelaskan dulu kepada Bapak dan Ibu apa yang dimaksud dengan kata dituntut pada ayat yang ke-8. Pada ayat yang ke-8, kata dituntut itu bahasa Ibrani menggunakan kata ini, Bapak Ibu, daras. D-A-R-A-S, daras. Daras itu pengertian yang pertama adalah begini Bapak Ibu, dituntut itu sama dengan dicari dengan teliti. Jadi Alkitab lagi bilang, kalau ada hal yang Tuhan akan cari dengan sangat teliti dalam hidup saudara dan saya, maka di antara 3 hal dalam Mika pasal 6 ayat 8, salah satunya Bapak Ibu adalah kesetiaan. Dituntut, daras, artinya dicari dengan teliti. Nah, pengertian yang kedua dari kata dituntut atau daras adalah begini, dipertanyakan. Jadi begini, Tuhan akan cari dengan sangat teliti, adakah kesetiaan dalam hidup saudara dan saya. Nah, kalau Tuhan harus mengajukan pertanyaan untuk saudara dan saya dalam hidupnya kita, maka pertanyaan yang Tuhan akan ajukan adalah, kamu setia nggak? Sebab kata dituntut atau kata daras itu artinya adalah dipertanyakan. Jadi yang Tuhan pertanyakan dari dalam hidup saudara dan saya adalah setia nggak gitu. Nah, yang ketiga, pengertian dari kata dituntut atau daras adalah begini Bapak Ibu, diselidiki. Jadi coba saudara perhatikan ya, hal yang Tuhan akan tanya dalam hidupnya kita adalah kesetiaan. Hal yang Tuhan akan cari dengan teliti sambil menyelidiki kehidupan kita, itu adalah kesetiaan. Makanya kalau ditanya begini, apakah kesetiaan adalah hal yang inti dalam kehidupan saudara dan saya? Ya, dari ayat ini kita tahu betul bahwa kesetiaan adalah gaya hidup inti yang harusnya ditemukan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya waktu Tuhan menyelidiki kita, Bapak Ibu, kita aman. Waktu Tuhan mencari dengan teliti kesetiaan dalam kehidupan kita, kita aman. Lalu waktu Tuhan bertanya pada kita, kamu setia nggak?
kita pun ada pada posisi aman. Sebab akhirnya Tuhan akan menemukan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang setia. Amin, Bapak Ibu. Nah mari, saya ajak saudara untuk lihat pada kata itu tuh, kata kesetiaan. Pada Mika pasal yang ke-6 ayat 8. Kesetiaan di situ, bahasa Ibrani menggunakan kata ini Bapak Ibu, hesed. Hesed, arti yang pertama adalah kesetiaan. Nanti saya akan jelaskan pengertian dari kata kesetiaan dalam bahasa Yunani. Tapi mari saya jelaskan dulu arti dari kata kesetiaan dalam bahasa Ibrani atau hesed, yang artinya adalah kesetiaan. Dua, tindakan baik atau perbuatan baik. Tiga, belas kasihan. Jadi Alkitab bilang begini, yang Tuhan akan tanya dari dalam hidup kita, Dia akan cari dengan teliti, menyelidikinya dalam kehidupan saudara dan saya adalah, saudara dan saya orang setia nggak? Saudara dan saya terbiasa ditemukan mengerjakan perbuatan baik nggak? Saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki belas kasihan dalam kehidupan nggak? Nah rupa-rupanya itu yang Alkitab ajarkan tentang kata kesetiaan. Tetapi di dalam bahasa Ibrani atau kata hesed. Nah sekarang mari saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Lukas pasal 19, Bapak Ibu. Lukas pasal 19, sorry. Mari saya baca ayat 15. Sampai dengan ayat yang ke-26. Lukas 19 ayat 15 sampai dengan ayat 26. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa memahami ya bahwa kesetiaan dalam perjanjian lama artinya kesetiaan, perbuatan baik dan juga belas kasihan. Nah, mari sekarang kita lihat dalam perjanjian baru. Lukas 19 ayat 16. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." 17. Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Saudara masih ingat kan? Kata kesetiaan dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani hesed, artinya ada 3 tadi kan? Kesetiaan, perbuatan baik, dan belas kasihan. Sudah? Nah, di ayat 17, saya ulang ya, Alkitab bilang begini, "Baik sekali perbuatanmu." Saudara harus garis bawahi kalimat itu tuh. Baik sekali perbuatanmu. Jadi ada perbuatan baik yang dikerjakan. Dalam perjanjian lama itu artinya adalah kesetiaan, hesed. Sudah? Hai hamba yang baik. Jadi kesetiaan adalah sesuatu yang baik. Sudah? Engkau telah, baru lihat kalimat berikutnya, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat ya, di ayat 17 Alkitab bilang, sang Tuan mengangkat isu kesetiaan. Lalu dia menyebut bahwa hamba yang setia ini sama dengan hamba yang baik. Di dalam kesetiaannya, hamba ini ayat 17 bilang mendapatkan reward, upah, penghargaan. Sudah? Ayat 17. Sekarang mari kita lihat ayat 18. Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina." Katanya kepada orang itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan tuan, karena tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh, dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur." Ayat 22. Katanya kepada orang itu, kata sang tuan kepada hambanya, "Hai hamba yang," garis bawahi, "jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah tuan yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh,
dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Kembali ke ayat 17 Bapak Ibu. Di situ ada kata setia. Nah, kata setia dalam bahasa Yunani menggunakan kata pistos. Pistos itu punya 3 pengertian Bapak Ibu. Kalau di bahasa Ibrani hesed ada 3 pengertian. Setia sama dengan setia. Setia sama dengan perbuatan baik. Setia sama dengan belas kasihan. Tapi kata setia dalam ayat 17 bahasa Yunani bilang pistos. Arti yang pertama adalah dapat dipercaya Bapak Ibu. Jadi dari mana kita tahu bahwa kita memenuhi Tuhan punya standar? Sederhana, Bapak, Ibu, dan saya harusnya dikenal sebagai orang yang setia. 2, mengerjakan perbuatan baik. 3, hidup penuh dengan belas kasihan. Ibrani. 4, Yunani. 1, dapat dipercaya. Setia sama dengan dapat dipercaya. 2, orang setia adalah orang yang memiliki keyakinan untuk percaya kepada Sang Tuan. Pistos artinya orang yang memiliki keyakinan untuk percaya kepada Sang Tuan. Berarti Alkitab bilang, saudara dan saya hanya akan dimungkinkan untuk menjadi orang setia kalau saudara dan saya dapat percaya kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan artinya kita dapat mempercayai Tuhan dari sejak awal. Kita sudah punya keyakinan yang mengakar bahwa Tuhan itu bisa dipercaya. Nah, itu pengertian yang kedua dari kata pistos atau setia. Orang yang memiliki keyakinan untuk percaya kepada Sang Tuan. Sudah? Nah, pengertian yang ketiga dari kata pistos adalah begini Bapak Ibu. Orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan sebuah tugas, atau orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan transaksi bisnis. Ulang ya, esensi dari kesetiaan adalah 1, bisa dipercaya. 2, punya keyakinan untuk percaya kepada Tuhan. 3, bisa diandalkan untuk mengerjakan tanggung jawab yang diberikan, atau bisa diandalkan saat terlibat dalam sebuah transaksi bisnis. Berarti ini yang Alkitab ajar Bapak Ibu. Bahwa kesetiaan itu kebaca kok. Kita bisa nilai orang setia atau tidak, ternyata itu dikaitkan sangat erat dengan tindakan yang dipertontonkan dari dalam kehidupan mereka. Makanya tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu bahwa kesetiaan itu dikaitkan dengan perbuatan baik. Dan semua bentuk kesetiaan itu selalu akan mendapatkan reward yang datangnya dari Tuan, Bapak Ibu. Sang Tuan, which is hari ini kita tahu Tuhan adalah Tuhannya kita di dalam nama Yesus Kristus. Nah, sekarang mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk lompat dengan saya di ayat 22. Kita udah paham ya Bapak Ibu, kesetiaan Ibrani bilang setia, lalu perbuatan baik, lalu belas kasihan. Tetapi kesetiaan dalam bahasa Yunani artinya adalah bisa dipercaya, punya keyakinan untuk percaya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, bisa diandalkan untuk menyelesaikan tanggung jawab atau terlibat dalam sebuah transaksi bisnis. Sudah? Nah, sekarang mari saudara lihat dengan saya di ayat 22. Di ayat 22 ini yang Alkitab bilang. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat.
Kapan hamba ini disebut jahat oleh sang Tuhan? Sederhana Bapak Ibu, waktu dia tidak mengerjakan perbuatan baik, waktu dia tidak berlaku setia. Jadi tahukah saudara bahwa waktu saudara dan saya hidup dalam kesetiaan, kita akan dipanggil oleh Tuhan sebagai hamba yang baik. Tetapi waktu saudara dan saya hidup tidak setia, maka saudara dan saya akan dikenal oleh Tuhan sebagai hamba yang jahat, Bapak Ibu. Nah, mari saya bahas kata jahat di situ, Bapak Ibu. Jahat di situ bahasa Yunani menggunakan kata poneros. Poneros itu artinya adalah begini, Bapak Ibu. Karakter dasarnya jahat. Nah, semua kita tahu bahwa manusia lahir dengan dosa, Bapak Ibu. Roma pasal 3 ayat 23 udah menjelaskan kepada kita bahwa semua manusia itu udah kehilangan kemuliaan Allah from the very beginning, dari sejak awal. Kita ini lahir sudah sah sebagai orang berdosa, gitu kan? Nah, kita punya karakter dasar. Karakter dasar kita adalah dosa itu sendiri. Kebiasaan kita adalah dosa dan pelanggaran. Nah, ternyata ini yang Alkitab bilang. Waktu sang hamba tidak setia, sang hamba disebut poneros. Orang dengan karakter jahat dasar, orang dengan karakter dasar jahat. Orang yang berdosa dalam kehidupan. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau saudara dan saya tidak hidup dalam kesetiaan, maka posisi kehidupan seperti itu tuh Pak, Ibu, itu disebut sebagai sebuah kehidupan yang berdosa. Mengapa? Kata poneros, saya ulang, menunjukkan kepada karakter dasar jahat dari manusia, yaitu berdosa. Makanya kenapa kalau saudara kaitkan dengan kitab Mika pasal 6 ayat 8, saudara akan menemukan bahwa benarlah kenapa Alkitab bilang yang Tuhan tuntut dari saudara dan saya adalah kita hidup dalam kesetiaan. Sewaktu saudara dan saya tidak hidup dalam kesetiaan, ternyata kita dipanggil poneros. Kita dipanggil sebagai hamba yang jahat. Berarti kita juga akan dikenal oleh Tuhan sebagai orang-orang berkarakter dasar dosa, berkarakter dasar jahat. Cukup jelas ya ini Bapak Ibu. Nah, kata jahat di situ atau poneros, pengertian yang kedua adalah, ini yang Alkitab bilang, sakit secara moral. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau saudara dan saya nggak setia dalam hidup, kita tuh sakit moral, Pak, Ibu. Orang sakit. Makanya kenapa kita harus kembali kepada Mika pasal 6 ayat 8. Tuhan tuh menyelidiki saya. Tuhan bertanya kepada saya. Yang dia akan cari secara teliti dalam hidup saya adalah kesetiaan. Supaya pada akhirnya saya menjadi orang yang memilih untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Ulang. Hidup setia, hidup berbuat baik, hidup penuh dengan belas kasihan, bisa dipercaya, punya keyakinan kepada Tuhan sebagai Tuhan yang bisa dipercaya, dan yang keenam adalah bisa diandalkan untuk menyelesaikan tanggung jawab. Nah, ini harus kita punya Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya kesetiaan, ini yang Alkitab bilang, maaf Bapak Ibu, ini yang Alkitab bilang, kamu sakit moral. Saudara dan saya sakit secara moral. Orang-orang yang sakit secara moral adalah orang-orang yang keidentikan kehidupannya adalah dosa itu sendiri. Makanya mengapa hal ini kita harus selesaikan Bapak Ibu, supaya waktu Tuhan berurusan dengan kita, kita aman Bapak Ibu. Nah, jahat, poneros, itu arti yang ketiga adalah berdosa. Makanya tadi saya bilang, karakter dasar jahat sama dengan berdosa, sama dengan sakit moral. Makanya coba saudara lihat saja. Semua orang yang hidup dalam dosa, memiliki karakter dasar yang jahat, itu pasti nggak setia. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sakit secara moral.
semua orang yang berlaku tidak setia pasti akan begini, menyakiti orang lain. Makanya contoh, kalau saudara dan saya punya pasangan dalam kehidupan, saya punya suami, saudara yang laki-laki sebagai suami memiliki istri, kalau saudara tetap memilih dan saya tetap memilih untuk hidup di dalam dosa dan mengalami sakit secara moral, hal yang kemudian akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya adalah kita pasti nggak akan setia terhadap Tuhan, satu, dua, terhadap pasangan yang ada dalam kita punya kehidupan. Nah, kalau kita berlaku nggak setia, Bapak Ibu, terhadap pasangan yang kita punya dalam kehidupan, maka jelas yang akan terjadi adalah saudara dan saya sebagai orang sakit akan juga menyakiti orang lain. Hurt people always hurt people. Heal people always heal people. Orang sakit pasti nyakiti orang lain. Tetapi ketika orang sembuh, maka mereka akan melepaskan kesembuhan buat orang lain. Kenapa saudara dan saya harus memilih untuk menjadi setia dalam kehidupan? Supaya seumur hidupnya kita, Bapak Ibu, kita tidak dikenal sebagai hamba yang jahat. Kita tidak dikenal sebagai orang yang sakit secara moral. Kita tidak dikenal sebagai orang berdosa. Amin, Bapak Ibu. Nah, ayat-ayat yang baru saja kita baca, Alkitab menegaskan begini, untuk orang yang setia, di ayat 17 Bapak Ibu, untuk orang yang setia, mereka mendapatkan reward dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Tentu saja, sejalan dengan pertimbangan Sang Tuhan. Jadi di dalam kedaulatannya, Sang Tuhan memberikan reward kepada hamba yang setia. Kalau Tuhan bertanya pada kita, kamu setia enggak? Lalu dia menemukan, dia ternyata setia. Kalau Tuhan mencari di dalam kita dengan teliti, kita setia enggak? Tuhan menemukan kita setia. Waktu Tuhan selidiki hidupnya kita dan Tuhan menemukan bahwa ternyata saudara dan saya adalah orang-orang yang setia. Nah, Alkitab bilang ini, di dalam kedaulatannya Tuhan akan mengambil keputusan untuk memberikan reward kepada saudara dan saya. Amin. Makanya coba saudara lihat di ayat yang berapa ya? Ke-24. Di ayat yang ke-24. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya. Ambil mina. Mina itu mata uang hari itu, Bapak Ibu. Ambil uang dari hamba yang jahat itu, atau ambil uang dari hamba yang tidak setia, atau ambil uang dari hamba yang berdosa, atau ambil uang dari hamba yang sakit secara moral itu. Lalu bagaimana? Berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Lalu kata orang-orang itu kepada sang tuan, Tuan, yang punya mina 10 itu udah punya mina 10. Kenapa dikasih satu lagi? Gitu. Logika berpikirnya kan gini, Bapak Ibu. Harusnya kalau mau ngasih ke yang 5 dong. Kalau yang punya 5 ketambahan 1 jadi 6 kan. Masih tetap lebih sedikit dibanding dengan yang 10. Tetapi sang tuan bilang begini, aku berkata kepadamu, siapa saja yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Pertanyaannya sekarang begini, Bapak Ibu, mempunyai apa? Sederhana saja, mempunyai kesetiaan. Untuk orang yang tidak setia, apapun yang ada padanya itu diambil. Mina, dalam hal ini mina yang diambil. Tetapi untuk orang yang setia, apapun yang tidak ada padanya, itu ditambahkan kepadanya. Dia punya 10, ketambahan 1, dia punya 11. Bagaimana dengan yang 5? Kenapa nggak ketambahan 1? Itu yang tadi saya bilang kepada Bapak Ibu. Tentang persoalan upah, serahkan kepada sang Tuan punya kedaulatan. Kita nggak bisa mengatur Tuhan punya kedaulatan saat dia memutuskan untuk berkasih karunia kepada seseorang. Tetapi pahamilah bahwa
untuk orang-orang yang mempunyai kesetiaan dalam mereka punya kehidupan, apapun yang ada pada mereka itu akan ditambahkan oleh Tuhan di dalam kekuatan kedaulatannya, tapi juga di dalam kekuatan dari kasih karunia-Nya. Makanya Bapak Ibu, kita akhirnya bisa belajar bahwa ternyata kesetiaan yang kita pupuk dalam kehidupan kita memenuhi tuntutan Tuhan, ternyata akan mendatangkan keuntungan untuk saudara dan saya. Sebab siapa saja yang berlaku setia dalam kehidupan, mereka akan selalu mendapatkan upah dan pemberian-pemberian hebat yang datang dari Tuhan. Hari ini cek ulang, Bapak Ibu, cek ulang. Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang dikenal setia kepada Tuhan dan juga setia terhadap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan, tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita di tempat kita bekerja, tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita di tempat kita membangun usaha, tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita di dalam keluarganya kita. Setia kepada keluarga, setia kepada pasangan, kita setia enggak? Sewaktu saudara dan saya setia, saudara dan saya akan selalu akan menerima reward. Ingat, setia sama dengan setia, 2, perbuatan baik, 3, penuh dengan belas kasihan, 4, dapat dipercaya, 5, punya keyakinan yang teguh bahwa Tuhan itu bisa dipercaya, dan yang ke-6, bisa diandalkan. Cek ulang, 6 hal ini bisa ditemukan oleh Tuhan dan oleh orang-orang di dekat kita dalam kehidupan kita enggak, Bapak Ibu? Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa menjadi orang setia? Saudara bisa buka dengan saya di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 22, Bapak Ibu, dan 23. Galatia pasal 5, 22, atau kita baca saja. Saya baca kepada saudara. Galatia pasal 5, ayat 22 sampai ayat 25. Will be great. Kalau saudara sudah dapat, saya baca Galatia pasal 5, mulai dari ayat 22. Tetapi buah roh ialah, roh itu menghasilkan buah. Dan buahnya ialah 1, kasih. 2, sukacita. 3, damai sejahtera. 4, kesabaran. 5, kemurahan. 6, kebaikan. 7, apa Bapak Ibu? Kesetiaan. 8, kelemah lembutan. 9, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Jadi gini, bagaimana mungkin saudara dan saya bisa setia dalam hidup? Ternyata Alkitab bilang, saudara dan saya harus menjadi milik Kristus Yesus. Saudara dan saya harus latih diri kita untuk begini, menyalibkan daging dan segala hawa nafsu. Lalu, saudara dan saya harus memberi diri kita dipimpin oleh roh melalui firman Tuhan. Kalau firman Tuhan menjadi landasan dalam kehidupan saudara dan saya sebagai milik Kristus, maka ini yang Alkitab bilang, roh di dalam kita akan memberikan buah. Kita ini akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita, karena roh Tuhan melalui firman-Nya akan menghasilkan buah di dalam kita. Buah salah satu yang akan muncul di dalam kehidupan saudara dan saya adalah kesetiaan. Untuk menjadi orang setia, Alkitab bilang sangat jelas, Bapak Ibu. Saudara dan saya harus sadar kita milik Kristus. Kita nggak bisa hidup sembarangan. Kita harus mengakar kepada Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup. Saudara dan saya punya kehidupan harus sangat dipimpin oleh roh Tuhan.
Siapapun yang hidup dipimpin oleh firman, oleh roh Tuhan, mereka akan menyalipkan daging dengan sadar dan sengaja. Siapapun yang menjadi milik Kristus, ternyata Alkitab bilang, mereka akan menghasilkan, memiliki buah yang dihasilkan oleh roh Tuhan, yaitu kesetiaan. Bagaimana bisa setia? Hiduplah dalam Kristus. Hiduplah di dalam firman Allah, biarkan roh Tuhan pimpin saudara melalui firman Tuhan, supaya pada akhirnya, secara natural, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang terbiasa hidup dalam kesetiaan. Amin. Ayat terakhir, Bapak Ibu. Saudara bisa lihat dengan saya di Amsal pasal 20. Ayat yang ke-6. Amsal pasal 20, ayat yang ke-6. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Banyak orang menyebut diri baik hati. Kalimat berikutnya, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi banyak orang tuh menyebut diri mereka, saya nih baik hati loh, gitu. Tapi pertanyaan berikutnya itu jauh lebih penting. Orang setia, siapakah menemukannya? Kalau toh banyak orang menyebut diri sendiri baik hati, pertanyaannya adalah begini, setia juga enggak? So, ternyata dari ayat 6, pertanyaan bagian terakhir, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Berarti Alkitab bilang, orang setia itu langka, Bapak Ibu, langka. Banyak orang ngaku baik hati, tetapi Alkitab bilang, orang setia itu langka, susah ditemukan. Baiklah malam ini kita memutuskan, Bapak Ibu, untuk menyadari, kita nih milik Kristus. Firman Tuhan ada pada hidupnya kita. Saudara dan saya harus berani memberi diri kita dipimpin oleh roh Tuhan. Supaya buah-buah roh itu tampil secara natural dalam hidup saudara dan saya. Kita memiliki buah roh, yaitu kesetiaan. Biarlah seumur hidup kita dikenal sebagai orang-orang yang bukan hanya baik hati, tetapi orang-orang langka juga, Bapak Ibu. Karena dikenal sebagai orang-orang setia. Biarlah waktu Tuhan menyelidiki kehidupan kita, yang dia temukan adalah kita adalah hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang penuh dengan belas kasihan, hamba yang terbiasa berbuat baik, hamba yang bisa dipercaya, hamba yang memiliki keyakinan untuk percaya kepada Tuhan, dan yang terakhir, hamba yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Seumur hidup biarlah kita dikenal sebagai orang setia, supaya biarlah di dalam kedaulatannya Tuhan berkasih karunia kepada kita dengan memberikan upah kepada saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, saya selesai. Mari saya ajak Bapak dan Ibu kita berdoa. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar, itu mengakar kuat dalam pertimbangan kami, dalam perenungan kami. Supaya pada akhirnya kami bukan sekedar dikenal sebagai pendengar-pendengar firman yang baik, tetapi kami juga dikenal sebagai pelaku-pelaku firman Allah dalam hidup tiap-tiap hari. Berdoa biarlah di dalam kesetiaan kami bisa melihat bahwa Tuhan di dalam seluruh kedaulatan dan kasih karunia memberikan kepada kami reward, supaya biarlah kami bersuka cita dalam kehidupan kami, karena kami menemukan bahwa kesetiaan kami dihargai oleh Tuhan. Waktu kami taat kepada firman Allah, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.